Ya, fenomena corona ini fenomena yang luar biasa. Tidak hanya akan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga akan mengganggu kesehatan ekonomi suatu negara. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Apalagi wabah SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini luar biasa dampaknya, menyerang seluruh dunia, baik itu negara maju maupun negara yang tidak maju, baik itu barat maupun timur, baik itu negara yang berteknologi tinggi ataupun teknologi rendah, semuanya terserang ini. Nah, dampaknya adalah tidak hanya kesehatan masyarakat atau berkurangnya jumlah manusia akibat kematian, tetapi juga kesehatan ekonomi suatu negara betul-betul porak-poranda. Nah, bagaimana porak-porandanya ekonomi dunia ini? Bagi kaum akademisi tentu saja perlu melihatnya dari teknik menganalisanya itu bagaimana. Oke, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana cara menganalisanya. Lihat aja dari sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi itu kan disusun atas 4 sektor. Sektor konsumsi, sektor C, consumption, ditambah dengan sektor investment, investasi, ditambah dengan sektor kebijakan pemerintah, government expenditure, dan ditambah dengan sektor perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Nah, sekarang adanya SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, itu kan terjadi pembatasan ruang gerak atau mobilitas manusia maupun mobilitas komoditas itu terhenti, sehingga pasokan impor ekspor itu juga mengalami kendala. Oleh karena itu, transaksi ekonomi dengan berkurangnya jumlah ekspor maupun jumlah impor, maka akan mengurangi agregat ekonomi. Tentu saja kalau ini mengenai seluruh negara, maka seluruh negara itu ekonominya akan drop, akan turun gitu. Apalagi terjadi masif seperti ini, seperti Indonesia misalnya. Ini betul-betul sangat mengerikan. Kenapa? Tidak hanya di ekspor impor saja yang turun, tetapi di consumption juga turun, konsumsi masyarakat. Karena masyarakat tidak bergerak, masyarakat berada di dalam rumah, konsumsinya berkurang, pembelian berkurang. Nah, ini kan kalau Anda lihat, coba misalnya Anda datang ke mal-mal atau ke pasar-pasar, sepi, nggak ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi berarti investment turun, consumption turun, investment turun, ekspor impor turun. Kebijakan pemerintah nggak jalan semua ini, gitu. Yang jalan hanya sebagian saja. Oleh karena itu agregat ekonomi atau Y-nya itu pasti turun. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi ya wajar kalau misalnya sekarang ini pemerintah akan merevisi pertumbuhan ekonomi, itu hal yang wajar dan pasti gitu. Kalau kemarin-kemarin pemerintah itu memprediksi pertumbuhan akan menjadi 5%, nggak akan mungkin pada kondisi seperti ini 5%. Prediksi saya di bawah 3% ini. Karena apa? Seluruh elemen consumption, investment, ekspor impor turun. Kebijakan pemerintah juga akan menjadi turun. Nah, sekarang ini ada hal yang lebih mengerikan lagi bagi Indonesia. Kenapa? Karena nilai kurs rupiah terhadap dolar turun. Rupiah ini melemah begitu dahsyat. Ya, sekarang bahkan hari-hari ini bisa 16.000
765 per pagi ini. Itu menunjukkan rupiah terdepresiasi begitu dahsyat. Padahal kita ingat 2 hari yang lalu Bank Indonesia barusan saja melakukan intervensi di pasar dengan mengguyurkan 300 triliun. Tapi apa dampaknya? Enggak berefek ini. Tempo hari hanya turun sesaat. Dari 16.000 turun menjadi 15.700. Sekarang kembali lagi. Kenapa? Karena pasar, respon pasar ini yang bersifat teknikal seperti sekarang ini susah ini. Ini adalah teknikalnya adalah seluruh dunia melakukan seperti itu. Sehingga rupiah menjadi melemah. Respon negatif atau sentimen negatif konsumen ini mengkhawatirkan ini. Nah, kenapa ini? Ini tidak hanya faktor fundamental, tapi ada faktor teknikal. Faktor teknikal inilah yang mempercepat kelemahan. Kalau faktor teknikal ini melemahkan, otomatis nanti secara fundamental juga akan tergerus. Nah, ini menjadi kerisauan kita bersama. Bagaimana bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia sekarang itu. Nah, kalau untuk menyelamatkan bagaimana? Ya kita harus kompak sebagai warga. Sebagai warga negara harus kompak. Kita harus dukung kebijakan pemerintah seperti itu. Kalau kita main sendiri-sendiri susah. Tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak didukung oleh masyarakatnya bisa berjalan secara efektif, itu tidak mungkin. Contohnya kemarin itu. Ya. Makanya kemudian gimana? Ya kita harus bahu-membahu sebagai bangsa untuk mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah, melakukan stabilisasi. Ini begini efeknya. Bagaimana kalau misalnya rupiah, nilai tukar itu tidak stabil? Kalau nilai rupiah itu tidak stabil, maka harga-harga akan melonjak. Kalau harga-harga melonjak, akan inflatoir. Kalau akan inflatoir, maka kemudian terjadilah kesejahteraan masyarakat karena pendapatan masyarakat tidak mencukupi. Akan lebih berbahaya lagi kalau impactnya itu kepada investasi, investasinya merasa mahal, kemudian tidak melakukan produksi. Kalau tidak melakukan produksi, yang terjadi adalah jumlah pengangguran akan tinggi. Kalau tinggi, nah bahaya lagi nih, bisa menjadi 9798 krisis moneter itu. Ini bahaya loh. Kalau kita lihat ukuran dari pelemahan nilai tukar rupiah ini, terdepresiasinya mulai dari bulan Februari hingga sekarang itu sudah sekitar 25% lebih ini. Ya, ini mengerikan. Maka gimana? Ya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Consumption coba dipola dengan baik. Ya, supaya apa? Ya, kita meningkatkan endurance kita lah. Seberapa lama kita mampu bertahan dengan adanya krisis seperti ini. Ya, para buzzer dan lain sebagainya itu mestinya harus wise. Jangan memecah belah bangsa seperti ini seolah masyarakat masih terbelah secara politik dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini kok ada buzzer yang seperti itu akan melambatkan ekonomi, ya. Maka para mahasiswa tentunya tidak usah ikut-ikutan berperspektif seperti para buzzer yang bersifat dikotomik seperti itu, karena efeknya itu berbahaya bagi negara ini. Kita harus melangsungkan kehidupan dengan menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya individu, tetapi sekarang harus masyarakat secara luas gitu. Nah, sekarang begini, termasuk kebijakan pemerintah, kenapa harus merumahkan kita semua ini, ya, dengan social distancing dan sebagainya. Kita bekerja dari rumah, work from home. Ini memang gerakannya gerakan soliter, kita individu. Tetapi ini soliter ini adalah menunjukkan solidarity, menunjukkan solidaritas. Jangan kita berkumpul. Kalau kita berkumpul seperti itu terjadi wabah, penularan wabah
corona yang semakin dahsyat, selain kesehatan masyarakat terganggu, kesejahteraan masyarakat terganggu, ekonomi suatu negara akan hancur-hancuran. Oleh karena itu, disinilah kita harus wise, ya, kita harus wise menyikapi fenomena yang ada sekarang ini. Coba bagaimana tidak berbahaya ini kalau dalam waktu dekat ini nilai tukar rupiah melonjak tajam, tingkat pendapatan masyarakat akan turun, kesejahteraan masyarakat akan turun, bahaya. Terlebih bahaya lagi kalau para buzzer-buzzer itu memantik para adventuris, para petualang-petualang politik untuk melakukan gerakan politik, ini akan sangat berbahaya, Oleh karena itu, coba untuk sementara kita hindari dulu itu, ya, kita hindari, kita selamatkan dulu ini, selamatkan fenomena kesehatan ini, kita utamakan dulu, baru kita tata secara ekonomi, secara politik. Ini session ini nanti kita lanjutkan.